cara mengatasi agar kegiatan PPJ ini tetap bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya generasi milenial, generasi Z, generasi YouTube, dan generasi zaman now? Tentunya salam semangat, tetap berpikir dilandasi dengan iman dan takwa. Oke, pada saat video kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana mengatasi kesulitan belajar daring. Tentunya salam bimbingan konseling dari saya, Ahmad Sabitun. Pada saat ini tentunya dengan sampai hari ini ya, bahwa adanya pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum ada titik temunya, yang mana wabah ini dimulai dari akhir 2019. Itulah kenapa pandemi ini diberi nama COVID-19. Tentunya kita masih ingat dengan kejadian di mana pertama kali virus COVID ini muncul di kota Wuhan, China, kemudian menyebar ke seluruh dunia sampailah ke Indonesia. Sehingga tidak dipungkiri, pembelajaran di Indonesia, pendidikan di Indonesia, dan semua bidang yang ada di dunia ini semuanya berpengaruh. Tidak hanya dunia pendidikan, dunia ekonomi, dunia pertanian, hingga perdagangan, semuanya menjadi lumpuh karena COVID-19 ini. Nah, saya hanya akan membahas tentang bagaimana mengatasi kesulitan belajar di masa pandemi ini. Meskipun materi ini harusnya saya berikan lalu-lalu, namun tidak ada salahnya karena pandemi sampai hari ini juga belum selesai. Apalagi di awal tahun pelajaran 2021 dan 2022 ini masih ada saja beberapa sekolah yang belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka secara total. Jadi saya tetap berpesan, tetaplah semangat, berpikir cerdas dengan dilandasi iman dan takwa. Itulah menjadi kunci hidup diri kita semuanya. Oke, generasi Z, kita akan langsung ya. Masa pandemi yang belum berakhir tentunya menyebabkan semua kegiatan di sekolah harus dilakukan di rumah. Tentunya para siswa dan guru dipaksa melakukan proses belajar mengajar menggunakan sistem jarak jauh. Dan hal ini tentunya dari kota sampai dengan desa semuanya mengalami hal itu. Nah, tentunya pembelajaran jarak jauh ini memiliki kebaikan dan memiliki kelemahan. Ada sisi positifnya, ada sisi buruknya. Baik dari sisi pendidik maupun dari sisi peserta didiknya. Bapak Ibu guru tentunya harus banyak belajar bagaimana mengajar secara daring atau dalam daringan. Dan sebagaimana siswa juga harus belajar bagaimana belajar secara daring. Meskipun ada sekolah yang menggunakan sistem kombinasi, sebagian daring, sebagian luring di dalam kelas, namun juga dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan karena apa? Untuk mengurangi menyebarnya COVID-19. Nah, kemudian sebelum saya menyampaikan tentang ada apa saja kesulitan-kesulitan atau hal-hal hambatan-hambatan yang dialami dengan adanya pembelajaran daring dengan adanya COVID-19, nah berikut akan saya sampaikan terlebih dahulu tentang pengertian kesulitan belajar. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa yang namanya pengertian belajar menurut Jamarah dan Zain tahun 2010 bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Kemudian hal ini juga ditegaskan oleh Pak Dimyati dan
Mujiono pada tahun 2006, yang mana menyatakan bahwa belajar itu merupakan proses internal yang kompleks, ya. Yang terlibat di dalam proses internal tersebut adalah meliputi unsur afektif. Dalam matra afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Nah, kemudian terkait dengan pengertian kesulitan belajar, tentunya kita sudah paham apa sih yang namanya sulit. Tentunya sulit itu adalah sebuah hambatan atau hal-hal yang membuat kita itu menjadi terhambat, hal-hal yang membuat kita itu menjadi mengalami kendala-kendala untuk melakukan sesuatu. Itulah kesulitan. Nah, terkait dengan kesulitan belajar, tentunya hal ini adalah merupakan suatu kondisi di mana kita tidak dapat belajar dengan baik, disebabkan karena adanya gangguan, baik yang berasal dari faktor internal itu dalam diri kita pribadi, maupun yang berasal dari faktor eksternal, maupun juga dari faktor intelijensi. Faktor eksternal contohnya adalah adanya materi yang sulit dijangkau, kemudian faktor lingkungan, faktor guru, faktor keadaan, ya inilah adalah faktor eksternal. Nah, faktor-faktor tersebut menyebabkan kita atau siswa ini tidak mampu berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Inilah namanya kesulitan belajar. Nah, dalam mode daring ini ada beberapa kesulitan, dan tentunya di dalam kesulitan pasti ada jalan. Oleh karenanya tetap berpikir yang cerdas, dilandasi iman dan takwa, dan tentunya kita akan menyampaikan bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Ingat, sekali lagi, di mana ada kesulitan, disitulah Tuhan ataupun Allah memberikan jalan. Nah, adapun kendala-kendala yang muncul dari beberapa pengamatan, baik saya mencari melalui googling maupun melalui wawancara langsung dengan peserta didik maupun dengan Bapak Ibu guru, ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Di antaranya bahwa metode pembelajaran daring ini dianggap tidak fleksibel. Jadi adanya metode PJJ atau pembelajaran jarak jauh dinilai tidak fleksibel karena beberapa pelatihan hingga praktik harus dilakukan secara online. Dimana kalau dalam belajar luring ini praktik itu kan kita langsung ditunggu oleh guru pendampingnya atau guru pembimbing, sehingga ketika di pelajaran daring ini hal itu tidak bisa dilakukan, sehingga siswa dituntut untuk praktek secara mandiri yang bersumber dari materi yang disampaikan oleh guru mata pelajaran, kemudian diimbangi ataupun digunakan juga referensi-referensi yang lain, misalkan dengan video pembelajaran atau video tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Nah, sehingga banyak siswa tidak bisa merasakan pengalaman seperti ketika melangsungkan praktik secara langsung atau bertatap muka. Tentunya hal ini adalah sulit untuk diwujudkan. Karena apa? Yang namanya belajar tanpa guru yang mendampingi langsung, kita kalau mau bertanya itu kan memiliki kendala-kendala. Nah, inilah salah satu faktor yang pertama. Jadi bahwa PPJ ini tidak fleksibel. Oke, untuk yang kedua, bahwa pembelajaran jarak jauh ini membutuhkan kontrol diri yang tinggi dan dari gangguan eksternal. Seperti kita tahu bahwa PPJ ini berlangsung secara online dan di rumah. Tak jarang banyak anak yang menjadi tidak disiplin saat belajar. Selain itu, ya kan, tak adanya pengawasan dari guru dan juga mengharuskan siswa untuk mempelajari materi secara online, mengerjakan tugas mandiri, hingga mengunduh materi sendiri, juga menjadi kendala tersendiri yang harus dihadapi.
mengatasi rasa bosan, kemudian gangguan-gangguan yang lain, ini akan menjadi sesuatu yang sulit dilakukan. Sebagai contoh, ketika kita mendapatkan tugas dari guru kita, di sisi lain kita masih berada dalam kesenangan-kesenangan yang kita lakukan, main game online, chattingan, sampai dengan mungkin melakukan kegiatan-kegiatan lain yang di luar pembelajaran. Hal ini tentunya menjadi sulit bagi kita kalau kita sendiri tidak bisa mengontrol diri kita. Nah, sehingga kontrol diri ini menjadi sesuatu yang penting dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kesulitan yang ketiga yaitu adanya jaringan dan fasilitas yang dimiliki. Kita tidak pungkiri bahwa adanya pandemi dan belajar jarak jauh ini banyak sekali kendala yang menyampaikan tentang saya tidak memiliki handphone, saya tidak memiliki jaringan, di rumah saya tidak ada wifi, tidak ada jaringan 4G dan lain sebagainya. Ini hampir terjadi di Indonesia. Di Pulau Jawa masih banyak daerah-daerah yang belum terjangkau oleh sinyal wifi, oleh sinyal data, sehingga hal ini sulit sekali bagi siswa untuk belajar jarak jauh. Apalagi di tengah perkembangan zaman yang sudah mulai membahana ini, masih ada saja gangguan-gangguan yang dihadapi, masih ada saja siswa yang tidak memiliki perangkat, tidak memiliki handphone, tidak memiliki laptop, apalagi sampai PC atau komputer. Di sisi lain, sekolah juga masih ada sekolah yang belum memiliki perangkat teknologi yang mumpuni untuk pembelajaran jarak jauh, sehingga hal ini menjadi kendala tersendiri yang tentunya harus dipikirkan oleh pemerintah. Nah, oleh karenanya saya akan sampaikan beberapa cara mengatasi agar kegiatan PPJ ini tetap bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun tentunya hal ini tidak sempurna secara sempurna 100%, namun saya berharap dengan materi yang saya sampaikan ini setidaknya bisa mengurangi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi atau yang siswa-siswi semuanya hadapi. Oke, untuk tip yang pertama, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan belajar di masa pandemi, tentunya yang pertama kita adalah harus fokus saat belajar online. Ya. Nah, fokus saat belajar online ini adalah dengan kita tetap senantiasa menjaga pikiran kita, menjaga angan-angan kita agar senantiasa dalam diri kita ini ditanamkan bahwa kita itu meskipun sedang belajar di luar di dalam jaringan, ini kita harus menerapkan bahwa kita itu seolah-olah kita sedang belajar menghadapi guru kita di kelas. Nah, hal ini adalah tentunya menjadi sulit, namun kita tetap harus berusaha agar bagaimana kita tetap dapat melaksanakan pembelajaran itu. Nah, tentunya kita harus memaksakan diri untuk tetap fokus dengan melakukan cara seperti minum air putih, ya kan? Kemudian belajar di tempat yang nyaman, dan juga pastikan bahwa Anda semuanya memperhatikan setiap materi yang diberikan oleh guru atau dosen. Memang dengan adanya belajar jarak jauh ini tidak dipungkiri, ada menggunakan Google Meet maupun Zoom Meeting, ada yang belajar sambil tiduran, belajar sambil bermain-main. Tetapi pada intinya kita harus tetap fokus pada pelajaran. Mungkin pada saatnya kita lelah, kita boleh sambil tiduran, namun kalau kita tertinggal materi, kita bisa melihat video ataupun materi yang disampaikan oleh guru kita dengan mengulanginya lagi, sehingga pembelajaran yang diberikan akan tidak tertinggal. Kemudian yang kedua adalah kita harus aktif dalam pembelajaran. Nah, untuk menghindari kesulitan saat belajar online, kita tentunya harus aktif ketika sedang belajar, sedang bertemu online dengan baik itu dengan Google Meet, dengan Zoom Meeting maupun dengan perangkat teknologi yang lain. Mungkin itu grup WhatsApp dan sebagainya. Nah,
kita harus aktif bertanya kepada guru kita, aktif bertanya kepada forum, sehingga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu akan mendapatkan pencerahan ataupun akan mendapatkan jawaban dari orang yang sedang mengajar kita. Kalau kita hanya diam saja mendengarkan, sebenarnya kita tidak paham dengan materi yang diberikan, tapi kita tidak memberikan pertanyaan kepada guru kita, bagaimana kesulitan itu akan mendapatkan jawaban. Oleh karenanya kita harus aktif, meskipun aktif di sini kita tidak boleh menguasai secara keseluruhan pembelajaran yang sedang dilakukan. Tentunya kita dalam batasan-batasan yang wajar, karena yang mengalami kesulitan itu tidak hanya diri kita, mungkin juga orang lain, teman-teman kita juga mengalami kesulitan yang berbeda, sehingga kesulitan diri kita, kesulitan sahabat-sahabat kita, kesulitan teman-teman kita itu akan menjadi referensi bagi kita, dan kesulitan kita akan menjadi referensi bagi teman-teman kita. Tentunya kita tidak boleh menguasai forum secara berlebihan, tetapi dalam batasan yang wajar. Nah, kemudian langkah yang ketiga, bahwa kita harus menyusun jadwal belajar sebaik mungkin. Sebagian Anda tahu, di sekolah tentunya mungkin Bapak Ibu guru BK sudah mengajarkan bagaimana membuat jadwal belajar, dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan sampai bangun lagi sampai tidur lagi, semua jadwal sudah dibuat. Namun apalah artinya jadwal itu kalau ternyata tidak juga kita terapkan. Oleh karenanya buatlah jadwal belajar yang efektif. Di video yang lain di sini ya, Anda bisa lihat di video saya ini, di situ saya terapkan belajar efektif yang baik itu waktunya kapan, kemudian tempat atau syaratnya itu seperti apa, silahkan dilihat di video tadi. Oke, semoga membantu. Kemudian tip yang keempat adalah ketika kita sedang belajar online, jangan sekali-sekali kita itu memainkan handphone ya. Jadi ketika kita sedang belajar, usahakanlah handphone kita sisihkan dulu dari lingkungan kita. Jadi kita fokus pada belajar dulu. Karena apa? Kalau HP atau handphone kita itu sudah berada di dekat kita, nanti begitu ada bunyi kring, bunyi klutik atau bunyi WhatsApp masuk, tentunya kita sudah bingung langsung mau membuka. Nah, ini membuat belajar kita menjadi tidak fokus dengan materi yang disampaikan oleh guru, tetapi justru fokus kita nantinya akan pada HP. Apalagi mungkin nanti akan ada pesan dari teman-teman terdekat, sehingga hal itu akan menjadi hambatan bagi kita semua. Oleh karenanya ketika belajar, sekali lagi ketika belajar, usahakan handphone kita itu sebisa mungkin dijauhkan. Kalaupun tidak bisa ya di silent, sehingga kita harus memiliki komitmen bahwa kita ini saat ini sedang belajar, saat ini saya sedang belajar online dengan guru kita, sehingga kita meskipun tidak berhadapan secara langsung, kita harus punya berpikiran bahwa seolah-olah kita berhadapan secara langsung dengan guru kita, sehingga tidak tanduk kita pun juga kita harus seolah-olah kita berada di hadapan mereka. Nah, kemudian tip yang kelima untuk mengatasi kesulitan belajar adalah belajar dari video-video yang ada di YouTube maupun dari video-video yang ada di mana saja. Sekarang ini tentunya dengan adanya pandemi, banyak sekali orang menjadi kreator video, baik terutama kreator di dunia pendidikan. Banyak ilmu-ilmu materi-materi yang bisa kita dapatkan dengan mudah hanya mengetikkan judulnya. Kita ketikkan judulnya, misalkan kita kesulitan mempelajari tentang rumus Pitagoras, tinggal kita cari di videonya saja bagaimana mengerjakan rumus matematika dengan Pitagoras, atau kita hanya cukup ketikkan rumus Pitagoras atau Pitagoras nanti ya, maka di dalam tampilan YouTube itu langsung akan dimunculkan beberapa video yang menampilkan tentang rumusan Pitagoras, dan itu akan menjadi kita bisa untuk digunakan untuk belajar. Nah,
video-video tadi tentunya sangat membantu kita dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang kita lakukan. Karena tidak mungkin kita ketika mengalami kesulitan akan selalu menghubungi guru mata pelajaran kita. Jadi kita harus berusaha bagaimana caranya mengatasi kesulitan-kesulitan yang kita alami. Contoh yang lain misalkan kita kesulitan di materi bahasa Indonesia. Misalnya kita kesulitan bagaimana membuat surat yang baik. Nah, di dalam YouTube, di dalam aplikasi VTube maupun aplikasi-aplikasi yang lain, ini tentunya di situ ada video-video yang tutorial bagaimana membuat surat yang baik itu surat dinas, surat pribadi maupun surat resmi maupun yang tidak resmi. Oke, silahkan dilihat saja. Jadi salah satu mengatasi kesulitan belajar kita boleh menggunakan video-video yang ada di media-media. Kemudian tip yang keenam adalah buatlah catatan yang praktis. Jadi ketika kita sedang belajar dengan online dengan guru kita, buatlah catatan-catatan yang dianggap penting. Kita catat materi-materi yang dianggap penting. Mungkin ketika diberikan materi itu oleh guru kita masih belum paham dengan materi itu, dan mungkin juga ketika kita akan menanyakan waktunya sudah habis. Oleh karenanya materi-materi yang Anda anggap penting itu nantinya kita bisa mencari referensi dengan menggunakan video, bisa mencari referensi dengan menggunakan Google. Google ini memang luar biasa ya. Kita tinggal cari apa nanti sudah langsung ketemu, asal nggak disuruh nyari pacar kamu yang hilang saja ya guys. Jadi kalau pacar kamu yang hilang nggak usah dicari di Google ya kan, cari di yang lain ya. Bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan Facebook dan yang lain sih. Oke, nanti kita malah membahas tentang pacar ya. Kita langsung ke tip berikutnya, yaitu kita pada masuk ke tip yang nomor 7, yaitu bahwa kita harus memastikan tempat yang kondusif untuk belajar kita. Nah, tempat yang kondusif itu seperti apa? Lihat video saya yang tadi. Di sana ada bagaimana kita belajar efektif di tempat yang seperti apa. Silahkan dilihat kembali. Kemudian yang ke-8 adalah rajin mengerjakan latihan soal. Banyak sekali latihan-latihan soal yang diberikan. Tidak menutup kemungkinan selama belajar pandemi ini, guru-guru kita, Bapak Ibu guru kalian, ini hampir setiap hari memberikan soal kepada kita, sehingga kita menjadi jenuh luar biasa. Tetapi memang mungkin ini adalah salah satu cara bagaimana mengukur tingkat kemampuan kita dalam menguasai materi yang disampaikan oleh guru kita. Sehingga ketika kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk mengerjakan latihan itu. Dan bahkan kalau tugas ini bersifat harus, kita harus tentunya meluangkan waktu kita untuk mengerjakan soal-soal latihan-latihan yang diberikan, sehingga kita akan mengalami kemudahan-kemudahan dari soal-soal itu. Apalagi dengan adanya pandemi ini, kita belajar online, kita bisa mengerjakan soal-soal itu menggunakan aplikasi. Kita bisa menggunakan Google, kita bisa menggunakan Brandly, kita bisa menggunakan macam-macamnya ya. Jadi ada soal dikerjakan dulu. Kalau di buku tidak ketemu, kita cari di Google. Apalagi kalau siswa sekarang itu cenderung tidak suka membaca buku, tapi langsung mencari di internet, ya kan? Ada pertanyaan, siapakah Presiden Indonesia yang kedua misalkan? Nah, Anda belum tahu, langsung cari di Google, ketemu, ya kan? Kalau mencari di buku, wah luar biasa, harus mencari dulu sana kemari baru ketemu. Tapi kalau di Google, cari ketemu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang nomor 9, bahwa tidak dipungkiri kita
harus menyediakan perangkat yang dibutuhkan. Tidak mungkin kita bisa belajar online kalau kita tidak memiliki perangkat yang memadai. Meskipun ini menjadi kendala yang klasik atau kendala yang terjadi di mana-mana, tetapi hal ini tentunya harus kita upayakan. Bahwa sekarang ini yang namanya handphone itu tentunya sudah tidak menjadi barang lek atau barang yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang berduit. Sekarang banyak kan ya handphone dengan harga-harga yang harga ekonomis, tentunya dengan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, perangkat yang saya masukkan di sini adalah handphone yang penting yang bisa digunakan untuk belajar. Tentunya sesuai dengan batas kemampuan keuangan yang dimiliki oleh kita maupun oleh orang tua kita. Kita jangan sampai memberatkan orang tua dengan meminta handphone yang memiliki spesifikasi yang luar biasa. Sebagai ibarat sepeda motor, fungsinya sepeda motor itu kan sebagai sarana untuk mempercepat langkah kita. Nah, jangan sampai fungsi itu akan beralih dari tadinya fungsi untuk mempercepat langkah kita menjadi fungsi untuk kita menjadi bergaya. Sekarang sudah tidak zamannya ya kan kita bergaya menggunakan motor. Sekarang sudah orang-orang itu sudah tidak tidak heran dengan ada motor baru, dengan mobil baru, sudah nggak gumun. Jadi untuk apa kita melakukan hal-hal semacam itu? Kita HP-nya baru, temennya udah nggak heran. Karena ini sudah menjadi suatu kebutuhan banyak orang, dari anak muda sampai orang tua, dari kakek-kakek sampai nenek-nenek sekarang sudah banyak menggunakan handphone. Sehingga hal ini jangan menjadi alasan bahwa saya tidak bisa belajar daring karena saya tidak memiliki handphone. Saya tidak bisa belajar daring karena tidak memiliki perangkat. Nah, tentunya bagi panjenengan yang tidak ada jaringannya, silahkan bisa mencari tempat yang bisa digunakan untuk belajar dengan daring. Tentunya belajar daring itu kan tidak 24 jam, ya kan? Pastinya dari jam 8 sampai dengan mungkin jam 1. Nah, silahkan waktu-waktu itu Anda mencari tempat yang sekiranya sinyalnya itu bagus untuk belajar daring. Nah, karena kalau kita tidak usaha seperti itu, tidak mungkin dalam waktu yang dekat ini pemerintah memberikan fasilitas itu, sehingga kitalah yang harus berusaha mencari, ya kan? Apalagi sekarang paketan WiFi itu kan banyak, ada paketan voucher dan lain sebagainya. Memang kalau kita hitung-hitung nampaknya mahal, ya kan? 2.000 selama 1 hari atau 5.000 selama 1 hari di WiFi voucheran itu. Tapi kalau kita hitung dengan banyaknya waktu yang kita gunakan, ternyata sebenarnya belum mahal kalau 2.000 per hari, ya kan? Apalagi kalau kita bandingkan ketika kita belajar luring, kita bisa bayangkan seandainya kita berangkat sekolah itu orang tua kita sudah memberi sanggup kita berapa? Minimal kalau anak SMP itu kan sudah 5.000, untuk SMA 10.000. Nah, ini jadi jatah sanggup itu bisa digunakan untuk membeli paket, membeli voucher yang bisa digunakan untuk belajar. Sekali lagi, yang namanya belajar daring itu tidak 24 jam, sehingga kita tidak boleh beralasan wah saya mumet belajar daring 24 jam, nggak ada bro. Jadi belajar daring itu ada jadwalnya, ada waktunya. Oleh karenanya, sediakan perangkat sesuai dengan kemampuan finansial diri kita dan orang tua kita. Jangan sampai kita merepotkan orang tua kita.
Ingat bahwa kita itu pada masanya juga akan menjadi orang tua. Kalau hari ini kita merepotkan orang tua kita, tidak menutup kemungkinan, besar kemungkinannya besok ketika kita jadi orang tua juga akan direpotkan oleh anak-anak kita. Hukum karma pasti berlaku, bro, ya. Kemudian yang terakhir adalah luangkan waktu untuk istirahat. Apapun kegiatan kita, yang namanya istirahat itu menjadi sesuatu yang penting. Cara Rasulullah, kalau jam-jam 11 itu beliau gunakan untuk tidur siang. Karena apa? Malamnya digunakan untuk berpikir. Nah, kalau kita belajar seharian itu tentunya membutuhkan istirahat. Di sekolah pun kan seperti itu. Tidak mungkin dari pagi sampai siang belajar terus nggak ada istirahat. Pasti ada istirahatnya. Kalau Anda perhatikan, biasanya kalau belajar luring ketika kita masih tatap muka, itu kan jam 7:15 masuk, nanti jam setengah 10 istirahat, 1/4 jam masuk lagi, nanti jam 12 istirahat, kemudian masuk lagi ulang. Nah, jadi istirahat itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, istirahat bagaimana ketika belajar daring? Kita bisa istirahat, mencari tempat-tempat yang sejuk, pemandangan-pemandangan yang nyaman, mungkin bisa bermain game, mungkin juga bisa searching, mencari hiburan, tentunya hiburan-hiburan yang positif, guys. Oke, ini ada 10 pesan dari saya terkait dengan tips bagaimana mengatasi kesulitan belajar. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kurangnya tentunya mohon maaf. Tentunya setiap orang pasti ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Silahkan amati diri kita masing-masing, apa kelemahan kita dan apa kelebihan kita. Insya Allah itu akan menjadi jalan bagi kita untuk mengatasi kesulitan dan jalan bagi kita untuk mencapai kesuksesan. Salam dari saya, Ahmad Sabitun. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat. Tentunya saran Anda, saran panjenengan semua saya harapkan demi majunya channel saya, guys. Tentunya silahkan Anda memberikan kritik yang bersifat membangun di channel saya dengan mengisi kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Sekali lagi kita tetap harus semangat, berpikiran yang cerdas, dilandasi dengan iman dan takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.